Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk final project kecerdasan buatan atau AI untuk yang sebelumnya waktu UTS, yaitu berjudul alat pendeteksi pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir dengan metode You Only Look Once menggunakan YOLO atau dikenal dengan YOLO. Lalu setelah itu karena ada beberapa kendala, jadi kami memutuskan untuk membelokkan penelitian kami menjadi deteksi objek dengan metode YOLO once atau YOLO. Jadi tetap menggunakan algoritma yang sama tapi menggunakan metode yang berbeda. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Yulis Gustianto dengan NIM 1911.795 dan ada Mas Ahmad Rais dengan NIM 19112825. Sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma YOLO atau You Only Look Once. Jadi algoritma YOLO itu adalah sebuah algoritma deep learning yang memanfaatkan jaringan saraf konvolusional atau CNN. Jadi dalam mendeteksi objek, algoritma ini akan membagi citra ke dalam grid berukuran S kali S, yang kemudian pada tiap grid akan memprediksi bounding box serta peta kelas masing-masing grid. Nah, apabila pada satu grid terprediksi objek, maka pada grid tersebut akan diprediksi bounding box yang mengelilingi objek tersebut. Jadi terdapat nilai confidence yaitu akan dihitung pada masing-masing bounding box yang kemudian akan diseleksi berdasarkan nilai yang didapat. Nah, untuk CNN sendiri atau convolutional neural network, yaitu adalah salah satu jenis algoritma neural network yang bisa digunakan pada data image. Nah, CNN ini tuh bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Nah, jadi secara garis besar convolutional neural network atau CNN ini tidak jauh beda dengan neural network biasanya. Nah, CNN ini terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Selanjutnya, mengenai tahapan YOLO untuk mendeteksi objek akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Rais. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan YOLO dalam mendeteksi objek. Yang pertama, algoritma dari YOLO ini akan membagi citra dalam region atau grid berukuran S kali S. Nah, membagi citra dalam region grid berukuran S kali S tersebut, gridnya itu bertanggung jawab untuk mendeteksi objek. Pada tiap grid juga akan diprediksi bounding box-nya serta nilai dari confidence. Nah, nilai confidence itu menunjukkan seberapa yakin bounding box tersebut berisi objek dan seberapa akurat prediksinya. Nilai confidence tersebut juga atau nilai confidence itu dapat diperoleh dari persamaan seperti berikut. Confidence class sama dengan PR atau probability class dan juga tumpang tindihnya. Nah, PR class adalah probabilitas objek yang muncul dalam suatu region. Kemudian untuk IOU Pratt dan juga Trads itu adalah rasio tumpang tindih atau intersection over union antara kotak prediksi dan kotak ground truth. Pratt adalah luas area dalam kotak prediksi, untuk truth adalah area dalam ground truth. Maka besar nilai IOU semakin tinggi tingkat akurasi pendekatannya. Yang kedua, tiap bounding box memiliki 5 nilai informasi yaitu X, Y, W, H, dan C. Jadi nggak cuma X sama Y aja. Ini tiap bounding box kan memiliki 5 nilai. Nah, nilai X dan Y adalah koordinat titik tengah bounding box yang terprediksi. Kemudian nilai W dan H adalah rasio ukuran lebar dan tinggi relatif terhadap grid. Untuk C adalah confidence dari bounding box tersebut. Selanjutnya, algoritma YOLO akan mengkalikan nilai kelas probabilitas dengan nilai confidence dari bounding box.
Jadi, tiap grid akan memprediksi nilai kelas probabilitasnya jika diprediksi terdapat objek di dalamnya. Saat pengujian, algoritma YOLO ini akan mengkalikan nilai kelas probabilitas dengan nilai confidence dari bounding box dengan persamaan seperti ini, yaitu ada probabilitas kelas per objek dikalikan dengan probabilitas objek, kemudian dikali nilai tumpang tindih tadi sama dengan probabilitas dari kelas dikalikan nilai timpang tindih tadi, sehingga nantinya menghasilkan nilai confidence kelas secara spesifik pada tiap bounding box. Nilai ini menunjukkan kelas probabilitas yang muncul pada bounding box dan seberapa akurat sih bounding box tersebut dalam memprediksi sesuai dengan objek. Nah, untuk gambar untuk tahapannya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu ada sebuah image atau sebuah video ataupun webcam yang nantinya dibagi dengan kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini apa? Kotak-kotak ini adalah S kali S grid. Ada banyak. Kemudian setelah itu nanti dibagi, ada bounding box dan nilai confidence-nya. Untuk yang ini ada gambar, ada objek hewan dan juga sepeda. Nah, itu nanti ada muncul bounding box-nya dan juga nilai confidence-nya. Nah, untuk yang di sebelah bawahnya itu adalah kelas dari probabilitasnya atau peta dari probabilitas yang dihasilkan dari S kali S grid tadi. Nah, setelah muncul kelas probabilitas dan juga bounding box confidence, kemudian baru bisa kita deteksi, baru bisa YOLO deteksi dengan memunculkan sebuah tanda, yaitu biasanya kotak untuk objek yang terdeteksi. Di sini ada binatang dengan kotak berwarna biru sama dengan yang di kelas probabilitas yang map berwarna biru. Kemudian ada sepeda terdeteksi berwarna kuning, ada kotakan kuning ini sama seperti di peta kelas probabilitas yang warna kuning. Untuk yang objek mobil yang jauh juga terdeteksi dengan kelas probabilitas berwarna merah muda. Selanjutnya kita langsung ke PyCharm-nya. Baiklah, di sini untuk file diagramnya yaitu, nah yang pertama ini kita import beberapa library terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada CV2. Nah, CV2 ini itu adalah sebuah library untuk image processing dan computing vision. Lalu ada NumPy. NumPy ini adalah sebuah library untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik. Jadi untuk tipe data numerik menggunakan NumPy untuk operasinya. Lalu ada ArcParse, yaitu sebuah library untuk melakukan argumen processing. Nah, yang terakhir ada Time. Time ini untuk library waktu. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada beberapa baris. Nah, jadi di baris ini tuh untuk mendeklarasikan argumen parser untuk memanggil image atau video yang akan dideteksi. Jadi intinya video atau gambar yang akan dideteksi itu mendeklarasikannya menggunakan kode program ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rais. Silakan Mas Rais. Oke, di bawah parser atau untuk argumen parser di sini kita mulai untuk memanggil algoritma YOLO-nya. Nah, di sini untuk algoritma YOLO itu sudah tersedia, jadi saya tinggal memanggil. Nah, di sini ada dua, yaitu algoritma YOLO versi 3 yang wake atau bobot, dan YOLO versi 3 config serta YOLO versi 3 tiny wake. Nah, untuk saya di sini gunakan yang tiny. Kenapa saya gunakan yang tiny? Ini karena lebih ringan. Kalau untuk keakurasian atau akuratnya itu lebih tinggi yang YOLO versi 3 wake biasa, enggak yang tiny. Yang tiny itu seperti versi light atau versi kecilnya. Nah, untuk di sini ada plot image di sini untuk memanggil image.
apabila akan mendeteksi image. Jadi di sini kita launch image sama dengan CV2 ini untuk memasukkan image-nya ke dalam CV2 atau OpenCV. Di sini juga ada start webcam. Nah, di sini juga nanti bisa untuk mendeteksi melewati webcam. Kemudian ini untuk getBox dimension. Nah, di sini ada depth drawable box fonts dan juga color. Di sini itu untuk mendeklarasikan yang tadi sudah dibahas, ada bounding box dan juga final bounding box tadi. Di sini kita buat color warnanya dan juga kelas-kelasnya untuk apabila nanti terdeteksi. Untuk selanjutnya ada menampilkan proses apabila kita menjalankan alat pendeteksi ini. Nanti apabila udah di run itu nanti ada alert atau ada pesan yang sedang dilakukan. Di setiap image atau objek yang akan deteksi berupa image atau webcam ataupun video juga terdapat color dan juga class. Nah, ini untuk colors dan juga class ini berfungsi untuk tadi itu yang setiap objek nanti colorsnya warna apa. Jadi nanti beda-beda, serta untuk menamai dari objek yang ditampilkan yang berhasil dideteksi tadi. Nah, baiklah, selanjutnya untuk eksekusi programnya yang pertama kita menggunakan Python Jelo.py. Jadi Python Jelo.py ini untuk eksekusi atau deklarasi programnya. Lalu ada image, strip image sama strip image page ini adalah sebuah argumen dari argparse. Jadi argumen ini berfungsi untuk kita mendeteksi sebuah gambarnya. Jadi image page ini berupa lokasi dari gambar tersebut. Oke, langsung saja dieksekusi, coba Mas Rais. Oke, di sini setelah menuliskan tinggal di enter aja. Nah, di sini terlihat kecil karena gambarnya juga kecil. Nah, di sini karena Bapak memakai yang YOLO versi 3 Tiny itu akurasinya emang kecil. Yang terdeteksi pun juga tidak terlalu banyak. Untuk selanjutnya kita ganti gambar. Nah, jadi di sini kita coba ganti gambar ya. Tadi kan untuk gambar keramaian, sekarang kita coba gambar bicycle atau sepeda. Untuk sintaksnya masih sama kayak tadi, Python YOLO, terus menggunakan argumen argparse, lalu lokasi gambarnya. Silahkan Mas Rais. Oke, akan saya enter. Jadi setelah selesai tinggal di enter aja, nanti akan muncul. Nah, di sini udah muncul untuk sepeda, person, dan juga person yang kedua. Karena memakai yang tiny atau versi yang kecil, ini untuk sepeda yang kedua tidak terdeteksi. Untuk memakai versi yang biasa itu nanti biasanya kursi di sini itu juga akan terdeteksi, tapi ini tidak. Nah, fungsi dari colors yang dideklarasikan di setiap objek tadi itu untuk mendeteksi, untuk memberi tanda. Ini kan ada person berwarna ungu, ada person yang kedua berwarna merah, dan juga bicycle berwarna hijau. Nah, dari mana sih ini kok bisa muncul bicycle berwarna hijau, person ini, dan juga person yang satu berwarna merah? Nah, itu tuh muncul dari penjelasan yang tadi, yang bounding box. Nah, ini juga berawal dari S×S grid tadi, kemudian dijadikan bounding box, kemudian ini dipetakan ada kelas probabilitasnya yang berdasarkan bounding box tadi. Nah, muncul seperti ini, kemudian dapat dideteksi seperti berikut. Ada bicycle, person, dan juga person.
selanjutnya yang berupa video. Monggo Mas Adit. Baiklah, selanjutnya untuk yang video sama seperti yang gambar tadi, tapi ada sedikit perbedaan yaitu pada argumen argverse-nya. Kalau yang untuk mendeteksi image tadi menggunakan image, kalau yang video menggunakan video. Nah, jadi yang pertama argumen play video ini agar kita bisa memutar videonya. Lalu ada video pad, ini tuh untuk tempat dari video yang akan kita play. Monggo Mas Rais coba di play. Oke, untuk mengeksekusi juga tinggal di enter. Nah, di sini muncul videonya dan juga terdeteksi. Ini ada cars, juga motorbike, kemudian person. Nah, kenapa bounding box-nya kecil, tidak besar seperti yang bicycle tadi? Nah, di sini soalnya ini gambarnya bergerak, jadi tidak seakurat yang tadi waktu image. Tapi juga dari logikanya pun sama, jadi pakai yang di S kali S grid tadi, kemudian muncul bounding box, baru bounding box yang kelas probabilitas yang map tadi. Kemudian nanti muncul yang objek terdeteksi. Nah, kalau dekat dan juga geraknya lambat, nanti juga deteksinya akan akurat. Tetapi apabila sudah jauh, karena sistem itu punya keterbatasan, jadi nggak bisa untuk langsung terdeteksi dengan jelas. Baiklah, sekian presentasi tentang final project dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.